Bagaimana cara memanfaatkan gap untuk trading saham? Mau tahu caranya? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita akan masuk ke saham series teman-teman, oke? Dan pada saham series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya gap teman-teman ya. Kenapa gue bakal bahas gap? Karena seperti yang teman-teman tahu ya, di IHSG atau di indeks kita tuh banyak gap yang terjadi dan itu bisa menjadi satu opportunity ya untuk memberikan kita info apakah harga itu akan menutup atau enggak, oke? Dan yang perlu teman-teman ketahui tentang gap ya. Jadi gap itu punya beberapa jenis ya dan dia mempunyai sifat, yaitu sifatnya itu mempunyai tendensi untuk ditutup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga saham itu membuat sebuah gap ya, maka tendensi yang akan terjadi adalah harga itu akan menutup lagi gap yang sudah dibuat ya teman-teman. Jadi itu bisa dijadikan suatu info teman-teman. Dan juga yang teman-teman perlu tahu ya, kalau misalnya gap itu nggak bisa digunakan sebagai independent tools juga teman-teman ya. Jadi teman-teman harus gabung sama yang namanya tools lain ya, seperti chart pattern, seperti price action dan lain-lain teman-teman. Jadi dan gap ini cukup penting teman-teman ya. Teman-teman harus bisa menguasai gap karena ini sering banget terjadi di market kita atau di indeks IHSG teman-teman. Oke. Sekarang saya nggak mau berlama-lama lagi ya, kita langsung saja masuk ke intinya. Dan seperti biasa teman-teman, supaya lebih jelas saya akan jelasinnya di monitor teman-teman. Yuk kita ke monitor. Halo teman-teman, kita sudah ada di monitor ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, saya sudah ada di TradingView ya, chart tool saya tradingview.com. Dan saya lagi ada di saham BCA ya, emitennya. Dan tema hari ini adalah tentang gap teman-teman ya. Jadi tentang gap ini singkat aja teman-teman karena ini nggak terlalu sulit ya. Pertama saya mau jelasin ya apa itu gap ya. Gap itu adalah gerakan dari harga dari market itu yang memiliki volume yang besar ya, dan juga sehingga dia membuat suatu renggangan atau jarak teman-teman ya. Kenapa gap bisa terjadi ya teman-teman ya? Gap itu bisa terjadi karena ordernya menumpuk teman-teman ya. Order menumpuk, sistem overload ya. Jadi dia mungkin sistem tidak bisa mencatat semua transaksi dan kemudian pada saat berikutnya sistem baru bisa mengevaluasi semua transaksi dan hasilnya dia terjadi gap teman-teman. Oke. Jadi gap itu sebenarnya adalah timbul karena tekanan transaksi yang terlalu besar. Oke, tekanan beli atau tekanan jual ya teman-teman ya. Dan karena market kita belum efisien teman-teman ya di saham kita, di indeks kita ya, maka gap itu sering banget terjadi, banyak ya teman-teman terjadi ya. Dan gap itu memiliki beberapa jenis teman-teman yang perlu teman-teman tahu ya. Jadi yang pertama itu teman-teman ada yang namanya common gap ya, itu jenis yang pertama. Yang kedua itu ada breakaway gap, dan yang ketiga itu ada runaway gap, yang keempat itu ada exhaust gap, dan yang kelima itu ada the fourth gap ya. Saya nggak mau jelasin semua panjang-panjang ya, intinya saya pengen teman-teman tahu itu aja, yang jenisnya ada itu aja. Dan yang saya mau jelasin itu adalah yang sering terjadi di IHSG, yaitu yang common gap ya. Common gap ini sering terjadi. Dan kemudian ada yang namanya breakaway gap ya, dan juga runaway gap itu juga sering terjadi. Jadi saya akan jelasin ketiga ini aja, oke. Kalau di forex dia sebenarnya ada weekend gap namanya ya. Weekend gap itu terjadi karena sistem kan tutup hari Sabtu ya, hari Sabtu subuh sampai Minggu dia tutup dan buka lagi di Senin subuh ya. Nah itu biasanya karena sistemnya off ya, jadi hari Senin order menumpuk, dia kebuka langsung ada gapnya, itu namanya weekend gap teman-teman ya. Tapi itu hanya terjadi di forex ya. Jadi teman-teman, saya mau jelasin yang common gap dulu ya. Common gap ini apa sih bedanya sama yang lain ya? Kalau common gap ini adalah gap yang terjadi karena ya ini pure kesalahan sistem ya. Jadi ini kecil-kecil terjadinya, gapnya tuh kecil-kecil. Seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih di sini ya, ini saya gedein ya. Nah, ini kalau saya besarin ya teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, ini ada jarak sedikit nih, kecil nih, yang tidak terhubung antara satu candle dengan handle ini, nggak ada kaki, nggak ada badan ya. Jadi ini cuma space kosong. Ini namanya gap teman-teman. Dan ini sifatnya common gap ya, atau gap yang biasa aja gitu ya. Dan ini cenderungnya juga ditutup teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini gapnya dan ditutup sama candle ini ya, candle yang sebelah sini. Yang teman-teman harus perhatikan ya dalam gap itu ya, untuk trading gap ini caranya adalah teman-teman bikin mindset gap ini menjadi area support atau resistance ya, karena dia itu cenderung untuk
kembali ke area gap tersebut atau sifatnya magnetik seperti moving average teman-teman ya. Jadi ini jenis common gap seperti ini ya. Ini juga di sini ada sedikit space gap kecil nih ya teman-teman. Ini juga namanya common gap ya. Nah itu adalah common gap ya teman-teman. Dan di sini ini juga, oh ini enggak, ini masuknya exhaust. Oke, nanti saya jelasin. Nah berikutnya yang kedua namanya breakaway gap teman-teman ya. Kalau breakaway gap itu gap yang terjadi ketika harga itu nge-break dari suatu support atau resistance ya. Dan biasanya ini terjadi di fase harga yang konsolidasi ya. Dia sudah konsolidasi panjang, tiba-tiba pas break dia breaknya pakai gap teman-teman. Dan ini biasanya harganya akan jalan terus ya. Dan dia akan dijemputnya lama. Di BCA saya belum bisa menemukan teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek nanti di saham lainnya. Pokoknya bentuknya itu misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah misalnya seperti ini. Dia ini bergeraknya kan di konsolidasi kan ya, sideways teman-teman. Dan dia pada saat break ini nih pakai candle ini kan pakai candle nih. Ini dia breaknya ini langsung spasi teman-teman, langsung ada gapnya gitu ya. Nah ini biasanya dia akan trennya jalannya kencang. Oke, itu yang perlu diingat teman-teman ya. Dan yang kemudian ada yang namanya exhaust gap teman-teman ya. Nah kalau exhaust gap itu terjadi di akhir-akhir tren. Jadi kalau misalnya trennya sudah jalan kencang ya, sebentar saya tunjukin. Nah ini teman-teman ya. Ini misalnya trennya sudah jalan kencang nih teman-teman ya. Dan kemudian di akhir tren ini dia ada lonjakan harga dan saking kencangnya tekanan transaksi ini dia bikin gap. Tetapi sesudah dia bikin gap, dia diikuti dengan candle bullish yang ada rejectionnya gitu ya. Kalau dia lagi naik, kalau lagi turun berarti candle bearish yang ada rejection. Nah ini kalau ditandai seperti ini bisa dibilang ini namanya exhaust gap ya. Dan exhaust gap itu akan segera ditutup ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya begitu dia terjadi, kemudian dia langsung balik arah, langsung ditutup sama candle yang sebelah sini teman-teman ya. Langsung ditutup, dibayar lunas teman-teman ya. Dan dia akan kembali berbalik arah, biasanya langsung trennya langsung berganti. Nah itu yang menariknya dari exhaust gap. Jadi kalau teman-teman mau cari trend reversal, teman-teman bisa cari namanya exhaust gap seperti ini teman-teman ya. Dan ini saya nggak bohong, di indeks kita banyak banget terjadi gap. Teman-teman bisa perhatiin sendiri ya, di indeks kita IHSG itu baik di indeksnya sendiri maupun di emiten-emitennya itu sering banget terjadi gap ya. Dan yang kemudian ada yang namanya runaway gap teman-teman ya. Runaway gap itu adalah gap yang terjadi karena tekanan trennya itu terlalu tinggi ya. Nah ini contohnya runaway gap teman-teman ya. Kemarin contohnya yang pada saat saham kita hancur-hancuran karena COVID ya, teman-teman bisa lihat ya, dia langsung bikin gap di sini, jeder, bikin gap. Ini tandanya bahwa tren ini ada sesuatu yang terjadi di sini, yaitu adalah panic selling teman-teman ya. Karena tekanan jualnya terlalu besar, jadi sehingga dia membentuk gap. Tetapi tetap pada prinsipnya semua gap itu akan ditutup ya. Itu pada prinsipnya. Jadi teman-teman lihat ya, begitu dia turun, ditutup nih. Pada saat ditutup teman-teman lihat ya, ini kejadiannya lucu. Begitu dia nutup teman-teman, dia reject baliknya. Ada reaksi di situ. Makanya tanamkan di mindset teman-teman untuk menjadikan gap ini sebagai area support atau resistance ya, karena dia memiliki power untuk membuat harga bereaksi seperti itu teman-teman ya. Dan yang di sebelah sini juga ditutup ya sama yang candle ini, walaupun ini masih setengah, belum tutup full ya. Jadi ini once nanti ini akan ditutup teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa juga di indeks kita tuh ada gap di area 2800-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya nggak salah ingat ya. Jadi apakah nanti dengan momentum COVID ini indeks kita akan ke area tersebut ya, kita nggak tahu ya. Cuman yang pasti gap itu prinsipnya akan ditutup. Untuk masalah time frame-nya atau waktu penutupannya nggak ada yang tahu. Semakin kencang ya tekanan transaksinya, maka itu semakin lama biasa ditutup ya. Dan biasanya yang common gap itu lebih cepat ditutup teman-teman. Oke. Dan sekarang saya mau ngasih tahu caranya untuk trading seperti apa. Jadi gini teman-teman ya. Caranya untuk trading yang pertama teman-teman bisa dijadikan untuk area tadi, area support resistance ya, yang mana teman-teman harus gabungin dengan price action support resistance dengan rejection ya. Terus kemudian dengan moving average juga bisa ya, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa gabungin ya caranya, dan kemudian ini bisa dijadikan entry ya. Jadi gap ini bisa dijadikan entry. Teman-teman tinggal entry di sini di area ini ya, terus kemudian teman-teman tinggal maintain aja ya. Jadi kalau misalnya dia sudah kena area gapnya, teman-teman udah siap-siap untuk entry, dan stop lossnya bisa di atas gapnya ya teman-teman ya, seperti itu. Dan yang kedua, ini yang paling saya sering lakukan adalah untuk target harga. Oke, jadi kalau pada saat saya buy, oke, misalnya saya buy di area bawah sini, saya tahu nih target saya harus TP pertamanya tuh di mana, yaitu di area gapnya teman-teman. Karena apa? Karena saya tahu area gap itu udah pasti ditutup gitu. Jadi
saya langsung aja taruh di TP-nya tuh di area gap teman-teman, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, pada saat dia kena area gap dia langsung bereaksi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buy BCA ya, nah ini kan BCA ini kan next entry-nya misalnya di harga 24.000, sekitar 24.700 ya, itu next entry-nya BCA misalnya. Teman-teman mau entry di sini, terus teman-teman TP-nya di mana? Nah TP-nya itu bisa di area atas ini ya, di area 30.000, 31.000-an ya. Itu bisa dijadikan area target ya. Karena apa? Karena di area 31.000 ada gap yang belum tertutup teman-teman. Seperti itu caranya. Oke teman-teman, jadi itu tentang gap ya teman-teman ya. Dan yang terakhir sebenarnya ada yang namanya the fourth gap ya. The fourth gap itu adalah gapnya yang di setiap candle yang terbentuk ya, itu dia ada yang namanya gap teman-teman ya. Jadi pada suatu tren yang terjadi, dia di setiap tren candle itu biasanya candlenya marubozu semua, terus tiba-tiba candle kedua ada gap, terus ada candle kedua marubozu lagi, ada gap lagi, terus marubozu lagi. Nah itu biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, dia langsung akan berbalik arah ya, atau dia langsung ada reversalnya, karena dia sudah ada 3 gap berturut-turut yang terjadi, dan yang gap yang keempatnya itu akan menutup teman-teman, akan tertutup langsung ya. Sehingga kalau the fourth gap itu sebenarnya rentetan dari common gap, terus breakaway gap, runaway gap, sama exhaust gapnya itu langsung jadi satu teman-teman ya. Dan itu biasanya chance-nya besar sekali kalau misalnya udah sampai exhaust gap dia langsung berbalik arah. Sehingga itu bisa jadi salah satu patokan untuk momentum juga ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, dan juga masalah time frame teman-teman ya. Teman-teman bisa memakai gap ini di time frame manapun ya. Kalau di weekly teman-teman lihat gap itu bisa dipakai. Kalau di daily bisa dipakai juga. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat gap di daily. Dan juga di intraday pun bisa dipakai ya, di H1 atau di H4. Ini saya kasih contoh di 1 jam misalnya teman-teman. Di 1 jam ini juga banyak gap yang terjadi. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini gap juga, ini gap ya. Ini gap ya. Seperti itu teman, ini gap. Nah, intinya prinsipnya sekali lagi saya mau tekankan kalau gap itu kemungkinan besar akan ditutup. Jadi gunakan gap ini sebagai support resistance. Teman-teman nggak usah pusingin yang kalau teman-teman bingung, aduh apa bang common gap, breakaway gap. Kalau nggak terlalu paham konsep itu, teman-teman tinggal cari aja intinya gap itu ada nggak usah peduliin jenisnya apa. Intinya mindsetnya kalau terjadi gap, jadikan itu sebagai area support resistance, dan juga siap-siap karena area gap itu akan kemungkinan besar selalu ditutup. Oke teman-teman. Nah itu dulu teman-teman ya, jadi materinya hanya sesimpel itu untuk gap ya. Dan juga saya mau ngingetin ya untuk bisa teman-teman hadir di live trading session saya untuk yang trading forex nanti jam 7 malam pada hari ini ya, 23 April 2020. Dan juga mungkin teman-teman yang trading forex kita bisa nanti ngobrol-ngobrol dan juga bisa trading bareng di situ. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk materi gap ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jelas dan bisa ada ilmu yang didapat. Oke, sekarang kita kembali ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang gap teman-teman ya. Setelah saya jelasin tadi ya macam-macam gap, terus cara pakainya gimana, sifat-sifat gapnya seperti apa, dan cara aplikasinya bagaimana untuk trading. Ya mudah-mudahan dengan saya sharing video ini teman-teman bisa mendapat ilmu baru dan bisa digunakan untuk trading teman-teman. Oke. Dan saya mau ngingetin ya untuk hadir di live trading session saya untuk yang trading forex ya. Jadi nanti malam ini ya, pada hari ini tanggal 23 April jam 7 malam saya akan ada live trading di channel saya. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu channel ini kalau misalnya teman-teman mau ikutan, dan juga teman-teman tertarik dengan konten saya seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel ini, dan juga teman-teman bisa like video ini kalau misalnya teman-teman suka tentang video seperti ini ya. Jadi video tutorial seperti ini teman-teman suka, teman-teman bisa like. Teman-teman juga bisa komen kalau misalnya ada yang kurang di video ini, dan juga misalnya kedepannya mau saya bahas apa. Oke. Banyak request yang masuk dan saya masih membuatnya satu persatu ya, jadi saya butuh waktu. Jadi buat teman-teman yang sudah request mohon bersabar. Oke teman-teman ya, mungkin segitu dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri. Oh iya, sebelum saya akhiri saya mau ingetin juga teman-teman untuk join di Discord saya ya. Saya bikin grup di Discord, jadi teman-teman yang belum punya komunitas trading baik itu saham maupun forex, teman-teman bisa join di Discord yang ada di link di bawah. Oke teman-teman, thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye-bye.